Halo para pedagang dan investor yang terhormat. Layanan informasi dan analitis sedang menghubungi sistem Guru Markets. Mari kita mulai dengan data umum tentang perusahaan. Sedikit lebih jauh, kita akan mempertimbangkan setiap indikator secara lebih rinci. Jika perlu, Anda dapat menjeda video. Kami sarankan untuk melihat semua indikator perusahaan yang diteliti secara lebih rinci. Kami akan menganalisis indikator kinerja perusahaan saat ini bersama Anda. Snowflake Inc. Ticker SNOW. Ulasan ini dibuat menggunakan informasi pertanggal 23 Mei 2025. Menurut klasifikasi Guru Markets, perusahaan Snowflake Inc. termasuk dalam subkategori Soft Infrastructure. 34 perusahaan terlibat dalam perbandingan dan ini cukup representatif. Hasil keseluruhan untuk perusahaan yang dimaksud adalah minus 7,5 dari 10 poin. Skor rata-rata untuk subkategori adalah 0 poin. Melihat secara luas, dalam keseluruhan pasar saham AS, kita dapat melihat bahwa skor rata-rata untuk pasar saham secara keseluruhan adalah 1,9 poin. Terhadap peringkat minus 7,5 poin untuk perusahaan Snowflake Inc. Dengan membandingkan pergerakan harga saham perusahaan Snowflake Inc. dan subkategori berbagi, kita dapat melihat bahwa selama 12 bulan terakhir saham Snowflake Inc. menunjukkan perubahan sebesar 23,3%. 21,2% menentang perubahan harga dalam subkategori tersebut. Kapitalisasi pasar perusahaan Snowflake Inc. berjumlah 67,78 miliar dolar. Dan kapitalisasi pasar subkategori tersebut sebesar 1.073 miliar dolar. Snowflake Inc. menyumbang 6,318% dan merupakan salah satu perusahaan menengah dalam subkategori. Nilai buku perusahaan adalah 2,97 miliar dolar. Dengan kapitalisasi subkategori sebesar 118 miliar dolar. Snowflake Inc. mencapai 2,511%. Membandingkan nilai pasar dan nilai buku, kita melihat yang berikut ini. Bagian yang ditempati Snowflake Inc. pada subkategori dalam hal penilaian kapitalisasi pasar adalah 6,318%. Kapitalisasi nilai buku adalah 2,511%. Yang 60% lebih rendah dari pangsa nilai pasar. Evaluasi pangsa pasar dan nilai buku perusahaan dalam subkategori buruk, minus 1 poin. Perusahaan yang dianalisis memiliki utang sejumlah 3,325 miliar dolar. Kewajiban keuangan terhadap kapitalisasi buku berjumlah 112% dari modal perusahaan. Peringkat utang perusahaan buruk, minus 1 poin. Rasio nilai pasar saham perusahaan terhadap pendapatannya adalah 0. Dengan rata-rata pada subkategori tersebut sebesar 40,6, yang secara signifikan lebih buruk daripada rata-rata pada subkategori tersebut. Peringkat rasio harga saham terhadap laba dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori sangat buruk, minus 2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah minus 1.399 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan berikutnya diproyeksikan sebesar 516 juta dolar. Angka ini 63,1% lebih rendah dari sekarang. Penilaian indikator laba masa depan yang diproyeksikan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori lumayan, 0 poin. Rasio nilai terhadap pendapatan perusahaan adalah 17,7. Rata-rata dalam subkategori tersebut adalah 3,3, yang 436% lebih tinggi daripada rata-rata untuk subkategori tersebut. Evaluasi rasio nilai pasar terhadap pendapatan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori buruk, minus 1 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 3.840 juta dolar. Pendapatan ke depan untuk 12 bulan berikutnya tidak diketahui. Dan itu buruk bagi perusahaan.
Evaluasi angka penjualan masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan angka-angka dalam subkategori buruk, minus 1 poin. Marginalitasnya minus 36,4%, dengan rata-rata untuk subkategori sebesar 8,2%. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 44,6%. Evaluasi profitabilitas penjualan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori lumayan, minus 0,5 poin. Pangsa perusahaan berdasarkan jumlah personel dalam subkategori adalah 0,961%. Yang 557% lebih rendah dari pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah modal per karyawan organisasi adalah $8.653.000. Dan untuk subkategori $1.316.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 557,5%. Evaluasi kapitalisasi pasar perusahaan per karyawan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori lumayan, 0 poin. Laba per karyawan minus $178,500. Rata-rata subkategori, $32.400. Dan perbedaan antara rata-rata di subkategori dan indikator perusahaan adalah 451%. Evaluasi laba per karyawan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori tolet, minus 0,5 poin. Pendapatan organisasi per karyawan adalah $490.000. Dalam subkategori $395.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 24%. Peringkat penjualan per karyawan dibandingkan dengan angka subkategori lumayan, minus 0,5 poin. Saham yang dijual berjumlah 3%, dengan rata-rata untuk subkategori sebesar 3,2%. Ini merupakan indikator kemungkinan terjadinya short squeeze. Indikator teknis RSI 14 menunjukkan tingkat 80% untuk perusahaan Snowflake Inc. Pada subkategori, tingkat RSI 14 sekitar 61%. Nilai saham perusahaan saat ini adalah sekitar $203. Perkiraan harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $219. Perbedaan antara estimasi saat ini dan perkiraan konsensus adalah sekitar 8%. Mari kita lihat tabel pesanan yang tersedia untuk Anda, tautan di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang diterima publik yang dibuat musim ini oleh sistem referensi pemeringkatan, Guru Markets. Akses ke tabel pesanan sepenuhnya gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Sebagai akibat dari penilaian saham perusahaan Snowflake Inc. Sistem bantuan Guru Market sebuah keputusan telah dibuat. Jangan membuka kesepakatan, karena video ini adalah ulasan. Terima kasih kepada penonton yang telah menonton video ini dan telah menggunakan sistem informasi dan referensi dari Guru Markets. Kalian benar-benar penonton paling keren di seluruh planet ini.